Tapi kalau kita dibilang meramaikan scene Bandung nggak masalah. Ombak Banyu ini juga album yang emang kita desain untuk orang dengerin dari awal sampai akhir secara berurutan kayak gitu. Gimana kalau kita bikin film pendek aja? Itu uangnya dari mana cek itu? Bukan. Kayak manggung di sinkro kayak gitu. Iya. Ya kita di sinkro nih, tahu nih datang bakal banyak orang, banyak orang-orang penting yang datang. Gimana caranya nih pas manggung di sana kita total. Jadinya ada kalau misalkan panitia pengen ada si itunya ada biaya tambahan. Iya. Lah ini uangnya dari mana cek itu? Pinjem polka biasa. Yo, Kiki Ucup di sini, kembali lagi di Ucup Ngulik, culik, asik, so asik ya. Yo, Ucup YouTuber di sini, balik lagi. Ya, oke. Jadi seperti biasa atau saya pribadi ya, biasanya menculik beberapa pelaku, pemusik, pelakor, pemain, apapun itulah yang depannya P. Jadi hari ini kita menculik pemusik 4 biji. Udah sering banget sebenarnya nginterview dia, cuman acaranya beda-beda, bukan di channel YouTube-nya Ucup ya. Cuman udah sering banget, jadi sekarang punya kesempatan untuk ngulik di rumah sendiri nih, yang tanpa sensor ya, tidak disensor ya. Yang Acin ya tetap seperti itu, apa adanya Acin. Tidak usah ditanya ya, karena jawabannya pasti akan biasa aja. Kita punya depan tuh Ras. Kebiasaannya nih diculik nih, kalau mulai nih kan ada koper tuh culik, Ucup ngulik gitu, punya barang culikan lah yang mau kita bahas gitu. Kita coba ngebuka, ini bukan nggak ada apa-apa sih sebenarnya, karena ini udah jamnya juga dan habis Jumatan saya mau nyediakan, wah kita punya sate. Kita makan bareng-bareng emang. Boleh. Emang konsepnya itu, ini kita sediain makanan biar bisa makan di depan kamera langsung. Sate. Gue punya ketertarikan tersendiri dengan apa yang terakhir kalian rilis. Film Warung Sate Pantura. Iya. Betul kan? Oh iya, gue baru gitu. Iya. Kenapa sate? Warung Sate Pantura itu menarik banget sih, rilisan terakhir The Panturas, kayak wah tidak gue prediksi aja gitu. Merilis sebuah film dan lumayan deh ya. Lumayan deh ya. Itu satu jadi beda gitu ya. Iya. Gue sih tetap sama. Untungnya bukan sate Padang ya. Kalau sate Padang gitu gue sensitif pas itu. Itu uangnya dari mana cek itu? Bukan. Dibuka dapur. Dibuka dapur. Nggak, jadi emang itu udah hal yang lama direncanakan kah sebelum rilis album pengen bikin sebuah film gitu? Atau itu tiba-tiba wah datang cerah hati kah menawarkan sebuah proyek, atau seperti apa itu? Ditipu Kang Edi ya. Iya. Edi Kusnandar ya. Happy itu ya. Happy. Dia kayak Kusnandar juga nih belakangnya deh. Enggak ya? Salah kemot. Iya. Ya. Sebenarnya pas awalnya tuh si Panturas tuh pengen ada kerjasama lah sama Cerahati sih ke Edi Kemot. Terus kayak awalnya mau ngajakinnya malah bikin video klip. Oh ya. Video klip biasa aja kayak sebelumnya kayak Tafsir Mistik gitu-gitu kan. Yang gaya-gayanya agak-agak sinematik gitulah. Terus kayak ngobrol-ngobrol, ketemu di Sagala Studio, terus ngobrol-ngobrol timpal ide. Udahlah kayaknya ini mah nggak akan ketampung kalau jadi video klip doang. Gimana kalau kita bikin film pendek aja? Iya. Film pendek, akhirnya ketemu tuh. Bikin film. Cuman lagi nyari ininya kan apa sih, latar belakangnya apa ya, latar belakang ceritanya kira-kira apa. Kita udah kepikiran waktu itu pengen Serial killer dulu. Serial killer, iya. Pengennya ada pasangan gitu kayak mesra-mesraan tapi BDSM, bukan? Jadi awalnya tuh mau kayak cerita serial killer kabur gitu loh. Jadi dia kayak kabur-kaburan. Keluar dari kota. Ide awalnya sih kayak Bonnie gitu. and Clyde. Iya. Gitu. Oke. Itu makanya lu mengamini ide film itu akhirnya. Iya. Terus kayak ngelempar ide gimana kalau kita based on true events nih. Ngambil kasus mutilasi pertama di Indonesia tuh. Setiabudi 13. Iya. Terus kan kayak Setiabudi 13 itu kan kayak kasusnya nggak terpecahkan nih, siapa yang ngebunuh, siapa yang dibunuh pun nggak kedeteksi sampai sekarang tuh. Jadi kayak ada area abu-abu.
ya udahlah kita bikin fiksi aja tuh beberapa jam sebelum kejadian kayak gimana tuh. Iya, Setiabudi 13 tahun berapa berarti? 81. Oh iya, itu dia duluan ya. Dulu ada tetangga gue juga kayak gitu tuh, mutilasi, cuman nggak naik berita aja. Beneran. Beneran. Nah dari situ akan ada kesinambungannya nggak ya? Maksudnya akan, kayak menarik nih jadi potongan film yang nanti jadi satu kesatuan film gitu, atau Kalau ada yang mau ya. Iya. yang mau dalam artian apa nih? Yang mau apa nih? Yang mau Duitin. Lah ini uangnya dari mana? Cik gitu. Pinjem Polka biasa. Pinjam Ya, Polka. pinjem Polka. Pay letter. Polka Finance ya. Iya, Polka Finance. Tapi itu berarti project bersama kan? Project antara Panturas dengan Angin Segar, atau emang Betul. project ada sponsorship atau investment bersama itu? Ada juga, ada yang bantu juga lah. Nah, maksudnya secara sponsorship, keterlibatan produk di situ ada? Ada juga berarti kan? Placementnya juga di situ. Oh, ada placementnya juga. Gue belum nonton lagi. Gimana kalau kita nonton aja, kita jadi yang gitu. Nah, kalau gue tanya sebagai objektif lu dengan si album Ombak Banyu Asmara ini, yang dipikirkan oleh Panturas tuh mau sejauh apa sih? Lu dengan adanya album ini, wah kita kepengen kayak eksplorasi, lu mau sejauh apa gitu dengan apa yang udah lu lalui sampai sebelum Ombak Banyu Asmara keluar gitu. Seberapa jauh lu mau dibawa sama si Ombak Banyu Asmara ini? Kalau eksplorasi mah kita udah beres ya. Sampai bikin lagu doang. Iya. Kesananya bebas ya. Ya. Ya gitu. Iya, makasih ya Cun. Karena kalau tanggung jawab kita ya sampai si lagunya rilis, Ah, terus sampai ntar gimana pertanggungjawaban live-nya, itu doang tugas kita sebenarnya. Yang Oke. lainnya biar Iksal aja ngurus. oh berarti emang itu manajemen ya? Berarti emang manajemen yang berstrategi lah ya Bukan dengan manajemen si Iksal yang ngurus. Ada orang, itu- kalau manajemen kan lebih dari satu orang. itu bahasa baik gua. Iksal doang. Manajemen ada 4, tapi yang isi Irsal semua. Iya. Finance dia. Oke, berarti emang ya udah biar si manajemen yang akan eksplorasi nih, kayaknya menariknya buat jadi film nih, menariknya buat jadi apa nih, menariknya Iya. buat jadi apa gitu. Ada lah ya. Kita juga terlibat. Terlibat Iya. juga. Pokoknya Pasti udah lah. mau bikin ini. Nah, kita ngasih idenya gitu Iya, kan. yang kayak gitu. Pengennya sih sebenarnya ya secetek pengen tur dulu aja sih sebenarnya kita. Si Ombak Banyu itu. Ngeturin album karena kan belum bisa kan. Bisa, siapa bilang? Coba Bang. Cek gitu. Bener gak? Bisa. Bener gak? Bisa. Kapasitas kecil tapi ya. Bener. Aman. Apa? Larang-larang. Jangan. Bisa kalau misalkan motor bisa, tapi tidak sekarang. Itu dia. Berarti objektifnya itu aja, mau ngebawa si Ombak Banyu ini untuk bawa tour, atau lu kepikiran kayak wah kita pengen ngerespon album ini sampai nanti ada exhibitionnya, nanti akan ada apanya gitu. Berarti Sejauh ini belum kepikiran. belum terpikirkan di situ. Pokoknya selesai album, udahlah biar ngalir aja gitu. Ngalir aja. Ntar kalau ada ini kayaknya menarik dah. Eksekusi kayak gitu sih. Karena kalau kita tuh selalu Oke. kayak gini dari zaman Magus Laut. Iya. Setiap mau rilis tuh kayak kita tuh nggak sabarnya possibility apa lagi yang bakal datang ke kita. Jadi kalau Iya. kita nggak nargetin pengen jadi A, jadi B. Jadi kita kayak dulu abis rilis single Fisherman Slut gitu, yang pertama, terus alhamdulillah bisa manggung di Thursday Noise, bisa manggung di With The Fest kayak gitu. Iya, Terus iya. abis rilis single yang keduanya bisa manggung di mana, terus nah jadi kita setiap mau rilis sesuatu tuh kita yang mikirnya bisa kemana lagi ya dari ini. Jadi kalau kita nggak nargetin, justru malah menantikan possibility apa lagi yang bakal datang kayak gitu. Oke, dari ya apa yang album ini bisa lakuin buat kalian Betul, malah ya. betul. Jadi bukan apa yang kalian bisa lakuin dengan bermodalkan album ini, malah kebalik ya. Yang bisa kita lakuin udah beres kemarin pas Udah sampai beres lagu kemarin. itu rilis gitu. Nah. Udah pokoknya sampai itu aja ya. Sampai situ Gua aja. nggak mau pusing setelahnya, udahlah biarin aja gitu Biarkan dia. possibility yang datang. Nah berarti emang plan ini gue lumayan menarik ngebahas kayak saat sekarang kan udah digital segala macam, orang rilis album tuh dengan kayak biar nggak ada yang mubazir gitu, di satu baru jadi album gitu. Ada pertimbangan tersendiri nggak sih lu langsung ngeluarin album gitu, atau ada ketakutan kayaknya menarik nih kalau dicicil bisa termonetize atau direspon gitu? ya. Ya, kita mah taunya dulu band yang kita suka tuh rilis Single single dua, 2 album. album. Nah, kita pengennya gitu biar keren aja, biar Iya. kayak mereka gitu. Nah, maksudnya terpikiran dari sisi bisnisnya pun pokoknya udah gelap deh dari sisi bisnis, yang penting gue rilis aja gitu ya. Iya, gitu sih. Tapi agak diakalin dikit lah gitu. Soalnya kalau gue sih kalau dari perspektif pendengar gitu, Iya. gue lebih suka
Iya. dengerin dari awal sampai akhir rasanya kayak gimana nih Iya, si band iya. ini sekarang kayak gitu. Bukan Dan dicicil karena satu-satu ya. si Ombak Banyu ini juga album yang emang kita desain untuk orang dengerin dari awal sampai akhir secara berurutan kayak gitu. Iya. Oke, berarti Iya, nggak boleh kan di-shuffle ya? Temanya pelayaran album ini. Jadi Iya, benar. ketika dicicil satu-satu bakal beda feel-nya sama ngedengerin dari awal sampai akhir. Oh, jadi emang harus jadi satu kesatuan ya? Iya, Tidak bisa diketeng ya? Biar ada ceritanya berarti kayak Ah, gitu. iya. Dan dengan konsep yang bercerita itu tadi. Tentang pelayaran apa itu, Gon? Kalau boleh tahu, Gon? Jadi sebenarnya si Ombak Banyu Asmara ini Itu udah dimakan. nama yang kapal bawahnya. kita sih. Jadi mungkin kalau di One Piece ada namanya Going Merry itu. Ah. Atau enggak ada namanya kapal Tampomas, kapal Iya. Vanderwyk. Nah, ini Black namanya Black Pearl. Black Nah, Pearl. ini namanya kapal Ombak Banyu Asmara. Nah, si kapal Ombak Banyu Asmara ini nantinya si album ini tuh jadi kayak jurnal kaliku ya. Jurnal perjalanan si kapal Ombak Banyu Asmara itu udah kemana-mana aja. Kayak Oke. dari lagu pertama sampai lagu kedua. Jadi antara ada cerita dari mulai awal dia berangkat dari dermaga dia sampai ada kejadian apa di tengah-tengah lautnya sampai dia Ke dermaga mana? dari dermaga mana mampir Oke. ke dermaga mana, nah gitu jadinya kayak gitu. Jadi ibaratnya Filosofis ya. Ombak Banyu Asmara itu si kapalnya Si sebenarnya. Ombak Banyu Asmara itu. Ada alasan kenapa Ombak Banyu Asmara? Kenapa nggak daun pisang melambai atau radioku rusak setengah gitu. Apa gue? Banyu kan air, Iya. asmara dia ada yang lu keselak, Cin. Ombak Banyu Asmara, ombak air asmara. Itu frasa artinya nama apa sih? Nama wahana. Dia itu nama wahana di pasar malam. Pasar malam namanya Sebenarnya Ombak Asmara. Banyu Asmara yang diputer-puter lu sama tau nggak orang ada langsung. lu kalau Iya, lihat tahu. pasar di kampung tuh Iya, yang muter sendiri yang pakai itu. sendiri, itu kan namanya Ombak Banyu Asmara tuh. Gue taunya ombak doang. Ada Banyu Asmaranya ya? Ombak Banyu Asmara namanya. Waktu gue di Jatinangor sih namanya Ombak Banyu Asmara tulisannya. Oh, Gagah kan. Terus kan kayak keren nih namanya gitu. Ombak Banyu Asmara. Ombak Banyu Asmara. Terus ngeliatnya Tanpa juga filosofi berarti ya? Emang karena itu sama- aja ya? Ya mungkin kalau dicari-cari filosofisnya sebenarnya Turun. itu kan dia lu muter naik turun, jadi lu udah muter naik turun, jadi ya menggambarkan sesuatu yang Berjalan. Ya, yang lu siap naik diombang-ambing turun. itu lah Iya, ya. siap Iya. diombang-ambing seperti si Terus mesinnya juga manusia itu sendiri ya? Iya. Berarti mesinnya kalian juga gitu. Menarik juga ya, berarti lu emang beneran riding the wave terus ya sampai di posisi sekarang yang emang bisa dibilang tanpa strategi banget kan, lu nggak mikir untuk gimana ya biar bisa main di sana, harus propose gimana, harus apa, bikin apa gitu, nggak terlalu ya berarti ya? kalau kita Emang datang aja ya? Tapi ada. kayak mau manggung, yang penting kita fokus aja nih gimana cara manggung yang bagus, karena ntar ada aja gitu rezekinya dari sana. Iya. Pantas tuh seringnya kayak gitu, Iya. misalkan Ya emang itu kayak yang udah kita bawa lu waktu sampai manggung sini. kayak manggung di sinkro kayak gitu. Iya. Ya kita di sinkro nih tahu nih yang datang bakal banyak orang, banyak orang-orang penting yang datang. Gimana caranya nih pas manggung di sana kita Penting. total. Harus. Nah, beres dari sana bilat dikit. Beres manggung dari sana, alhamdulillah jadi banyak ada yang ngontak dari mana yang kayak Iya, gitu. Kalau enggak ya manggung di festival-festival lain atau enggak manggung di acara-acara apapun kayak waktu manggung di Singapura. Iya, berarti emang konsep Maksimal NFT aja. ya ibaratnya Iya, kayak udah bener. nanti iya Nanti kan konsep ada NFT aja kan nih, iya nanti lihat gitu. biar ada orang ke depannya lagi Iya. terus kayak ya udahlah nikmatin aja nggak usah. Kayak manggung di luar kota buat pertama kalinya ya. Pertama kalinya harus maksimal banget biar Iya. diundang ke sini lagi kayak gitu. Termasuk image di atas panggung juga tidak terlalu difikirkan. Maksudnya kayak lu nanti manggung pakai baju apa, lu nanti Enggak. harus kayak gimana gitu. Jadi Kuya kayak yang niat kan. Ya dia gini aja. Sehari-hari ya begitu. Emang sehari-hari gitu. Termasuk bawa perahu itu bukan Itu. bagian dari itu emang Itu Itu ini tuh juga. awalnya tuh dekor. Iya, Mabuk laut. dekor. Perahu tuh awalnya dekor waktu kita showcase di Bandung. Oke. Showcase mabuk laut. Dekor di panggung. Jadi Ah. emang ada perahu karet, ada ban karet. Iya, iya. Terus gimana nih biar lagi di tengah-tengah main biar lebih seru. Orang-orang taunya pada diambil, dekornya pada dilempar-lemparin. oh. Nah, akhirnya jadinya malah jadi signature kita gitu. Iya, Jadi kayak orang-orang mesti taunya dibawa ya. bawa si perahu kan, akhirnya ya udah akhirnya kita waktu selama tur pertama kali kita tur Jawa Bali sama Polka Bawa. tuh akhirnya kita bawa tiap kota. Ya, dan itu nggak di setiap show kan lu bawa Nggak, itu kan? nggak. Di acara tertentu doang. kan ya? Jadinya ada kalau misalkan panitia pengen ada si Nah, itunya ada biaya tambahan. Iya. oke iya karena itu bukan properti kami. Iya. Udah mikirin kan kita. Iya. Jadi Iya. ngecek-cek amat Nggak juga. cek amat. Cuma ya ada dikit-dikit lah. Ya
lebih ngerespon berarti ya, bukan menstrategiin ya gitu. Iya. Wah, menarik juga ya sampai. Kadang-kadang kalau strategi jadi suka nggak nyampe. Iya, karena ada ekspektasi jadi Iya, di situ. Terlalu tinggi. Ekspektasi Si Pantras tuh salah satu band yang sangat menghindari ekspektasi, menghindari tanggung jawab tidak perlu. Iya. Iya, jadi kayak ekspektasi kan malah ngedistract lu atau ngedragging lu untuk kayak wah gua harus jadi ambisi ya jadinya ya. Iya. Kalau dari segi pertunjukan gitu kan setiap album punya showcasing sendiri gitu. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang yang Panturas pikirin apa? Gimana ya gue showcasingnya gitu? Kita sih akhirnya bikin ini berarti pas mungkin video ini tayang itu udah tayang ya videonya. Kita bikin Showcase. Malam live tayang. session. Oh ini malam. Ini nonton di malam. Bukan yang kita. Kita kan iya kan, Iya. iya makanya. Kita udah bisa ditonton di YouTube Depan Turas, ada live session kita di Jatinangor. Itu bawain 10 lagu yang ada di Obak Banyu Asmara, semuanya kita bawain live, ada di 3 spot di Jembatan Cincin, di Kampus. Arboretum Unpad di dalam kampus itu, sama satu lagi di kolam renangnya Dika, tempat photoshoot pertama Panturas yang personilnya. Ini tiga tempatnya. Yang ada. belum lo. Iya. Udah, Iya, gua. udah dia bener. Itu foto official gua. Pertama. Iya. Foto pertama yang ada Gogonnya. Itu. Gua ya sebenarnya gue pengen nanya tentang ini sih saat lu membawa nama Jatinangor dalam entitasnya Depan Turas gitu. Ada alasan tersendiri nggak sih atau emang gimmicking saat semua orang dari Bandung Jatinangor nih? Karena emang Lu- kita dari Jatinangor. Soalnya kalau Kampusnya atau emang tempat tinggal? Kampus tinggal. dan tempat tinggal. Buat tempat tinggalnya di. Oh lu asli Jatinangor? Warga Apa sih, lokal. gua? Warlock berdua warlock. Oh gue kira emang biar jadi satu karakter tersendiri, identitas tersendiri gitu dari Jatinangor gitu. Enggak ya? Enggak juga sih. soalnya Karena kalau Bandung, kalau kita ngaku dari Bandung, yang tinggal di Bandung gua doang. Dia Bandung juga kan hitungannya. Dia Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang Jatinangor. Bukan Kabupaten Bandung ya? Bukan. Oh gitu. Jadi kalau kita ngaku band Bandung juga sebenarnya bukan band Bandung kita. Iya. Ntar orang Bandung yang mau ngaku-ngaku aja lo orang Bandung. Nah, orang awalnya Bandung kita bukan. takut gitu. Iya, Kita awalnya takutnya Orang gitu. Bandung Makanya bukan Jatinangor lu. itu. Jadi- Oh bukan sebagai gimmick atau apa gitu. Kebetulan mungkin jadi gimmick, tapi karena emang kita beneran si Pantros itu lahirnya di Jatinangor. Ketemunya di Jatinangor. Pembentuknya Ketemunya di orang Jatinangor. Tanjung Yang Sari. bentuknya dua orang ini orang Tanjung Sari yang Iya. ya emang Jatinangor juga gitu, masih dari Jatinangor. Jadi ya kalau dibilang Jatinangor emang beneran iya. Iya, Oh, tapi kalau kita iya. dibilang meramaikan scene Bandung nggak masalah, Iya. karena Iya, memang iya. anak-anaknya itu lagi sebenarnya kan. Nah kita baca ini nih coba nih. Kayak ada tantangan, challenge ya. Biasanya diculik suka ada challenge dari. Wah. 05. Nah, ntar lu sebelum diputerin. Dia siapa namanya? Tempe sama Dikanya Rocket Rockers ada hubungan keluarga nggak? Mirip sih. Gue selalu ini mirip banget. Posturnya sama ya? Iya. Iya ya. Iya kayak desain mukanya itu sama gitu, Desain kayak muka. seniman yang sama yang bikin. template-nya sama template. Iya kayak seniman yang sama nih pasti nih yang bikin nih gitu. Dah coba. Jadi kita semua anak-anak Phil Koplo udah dengerin album barunya Depan Turas, ceritanya bagaimana dan seperti apa. Dan kita juga udah tahu bahwa Depan Turas itu adalah unit yang berasal dari Jatinangor. Jadi pertanyaannya adalah apa dan bagaimana hubungan diplomatis antara Kecamatan Jatinangor dan Kelurahan Cibenying? Ciboy. Pertanyaannya aneh banget. Cibenying. Cibenying, ntar dulu nih ya. Nih, dekat Interkontinental Bandung Dago Pakar, dekat Widya Tama nih. Iya di situ. Iya, itu diceritain Mas. Komplek Gereja Kok SMK kepala gue orang Jakarta? SMKN 5 Kota Bandung. Iya situ. Iya. Pasar Puri Bambu. Orang Jatinangor, gue kan orang Jakarta. Tak. Skala, dekat Skala The Common Place. Iya sih. Oh, Kalah. tuh, dia Tahu kan di kapasitasnya cuma segitu. Bukan diplomatis. Kayaknya mah ini ya, Mas, antara kita- Nangor sama ITERAS Tenas. sih kayaknya. Ah, yang gas mah kita. Enggak, anjing pasti dia iseng aja nih kayak Iseng gitu aja. anjing. Iya. Gak ada maksud kesananya Jadi gue nggak usah dijawab aja. Gue yakin dia ngasal. Oh, ini tanya ini apa? Enggak, gue yakin dia ngasal. Oke, itu si Riko nih, si Riko. Wah, Lord. Halo, gua Riko. Gua mau ngasih tantangan untuk Depan Turas. Coba nyanyikan All I Want, single barunya itu dengan bahasa Sunda.
Acin dong. Bisa bahasa Sunda. Acin. Emang lu nggak bisa bahasa Sunda? Bisa Kan kan? yang hafal liriknya dia Oh doang. iya. Kan saya bukan orang Sunda. All I want bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Sundanya apa All I want? All I want bahasa Sundanya apa? Aku inginkan. All I want, semua yang kuinginkan. KB. Semua yang gua mau. Kabeh nu aing hayang. Semuanya. Kabeh tuh. Gon, makan Gon. Iya. Puasa gua. Jumat kan nggak boleh puasa. Nyanyi bro. Oh ya, nggak usah dijawab deh kok mah. Kurang hayang. Enak ya. Ini ada pertanyaan dari Danila nih. Wah. Panturas pernah saudara sendiri nggak? Aneh banget sih. Ini udah ketiga nggak ada yang normal nih. Nggak ada. Gua semi konservatif keluarga gua. Tidak dibolehkan yang seperti itu. Nyender pernah. Nyendernya udah Parah. gue udah sendiri udah ngaceng. Gua Si itu Danila jawabannya gitu nggak ada Dan. ada. Apakah Danila pernah? Ada. Seru Dari ya ngebayangin ya. sama Danila. Enggak Danila. Enggak jadi. Jadinya udah ngeliatin nih dari sana. Lu udah dipersuamikan lu, nggak boleh ngerespon yang gitu-gitu. Emang ketawa-tawa semua depan kamera, nanti istri lu pun ketawa. Tuntutan pekerjaan. Masuk mobil nanti semua jadi hal yang sensitif. Kenapa selalu ngambil konsep mistik dari sebagian lagu-lagunya? Selalu tapi sebagian. Iya. Logika bahasa Anda kurang baik. Apa ya gue? Kenapa Mengalir selalu? aja itu mah. Kenapa mistik? Selalu, wah ada hatinya. Mengalir aja sih. Dari Wahid, chord favorit mereka apa bang? Nggak tahu, nanya ke gua berarti gue yang jawab. Chord favorit mereka apa bang? Berarti nanya ke gua kan? Lu nanya ke kita ntar lu jawab. Tapi nggak disuruh nanya. Oh, iya. Jadi dia nanya ke suruh gua, nebak, chord suruh favorit nebak mereka berarti. apa bang? Nggak tahu. Apa? Apa? Chord favorit. Chord. Hmm. Teknis juga. Mm-mm. Chord favorit apa ya, Jan? Dia pengen ikut serta aja nih A kayaknya nggak usah biasanya dijawab. kebanyakan. A paling A. banyak A. A minor 6. Biar keren. Anjing, biar keren. D minus 7. D minus 7 9 11. Aku deh. Sini. Kurang lebih seperti itu, But lah. Ya, jangan lupa subscribe ya di channel Inventory, tonton culik-culik berikutnya, jangan yang episode Ahmad Dhani doang ya, karena udahlah Ahmad Dhani itu orang yang tidak menghargai. Karena dia kalau diinterview sama semua orang tidak pernah dia melihat orangnya itu. Itu salah satu bentuk orang yang tidak menghargai. juga ya. Interview walaupun di balik apaan? Pemalu. Enggak, Kalau nggak emang ilmunya nggak kena kalau lihat. salah bantal. Jadi kalau nengok tuh mesti sebadan-badan gitu. Jadi makanya dia yang kayak oh ya gitu aja udah gitu sama Dani ya. Jadi tonton terus. Sukses terus buat Panturas ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan offline konser yang sebentar lagi akan terlaksana. Amin. Itu doang aminnya paling kencang dong. Amin. Kalau udah boleh offline nih yang lu pertama lakuin konser atau tour? Konser kayak. Konser. Jawabannya yang paling benar adalah tour konser sih. Iya, benar. Kabarin gua aja ya, Sal. Sampai jumpa di episode culik berikutnya. Kiki Ucup undur diri dan Panturas. Terima kasih. Terima kasih.